kita akan modif VinFast VF3-nya untuk kita jadiin mobilnya lebih ganteng lagi. Dan kita akan buka kap mesinnya dulu, teman-teman. Tutorial buka kap mesin VinFast VF3 itu berbeda dengan mobil biasa. Karena memang butnya kan beda banget sama mobil biasa. Jadi semuanya sudah beda. Termasuk buka kap mesinnya. Karena kita harus buka dua baut ukuran 13 di sini. Di sini, sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini harus kita buka untuk kita masuk ke area kap, bukan kap mesin sih, karena nggak ada mesinnya. Jadi di sini mau kita buka 13 di sebelah situ. Sebenarnya opsinya banyak sini, mesti dijadiin muka apa aja lumayan cocok. Terus kalau dibuka, cuma tinggal didorong slide ke depan. Tada! Kampas ini enteng banget, dalamannya begitu guys. Lah ada laba-labanya. Lalu ini dia kap mesinnya, kap mesin, ruangan mesin. Ini baterai aki, ya kan? Aki, ini kompresor, AC, ABS, booster. Udah sih. Nah, air radiator emang isinya bisa dari sini, guys. Jadi nggak perlu buka. Udah deh. Radiatornya gede banget. Radiatornya gede juga di bawah situ. Udah deh. Nggak ada apa-apa lagi. Beginilah dalamannya VinFast VF3. Sekarang kita mau coba buka lampunya. Grill sudah terbuka, kita buka lampunya. Pakai apa? Nih, kayaknya ini adalah video pertama orang ngebongkar VinFast di Indonesia. Di Vietnam ada? Kebetulan ada, cuma kita nggak tahu bahasanya. Yang ada disuruh ngecengin malah kita taunya ngendorin, bubar. So far sih mobil Vietnam kayak soketnya soket standar internasional lah ya. Coba dibuka. Ada klip bahkan di lampunya. Oh, ini buat megang grillnya. Nah, ini adalah salah satu parts yang hanya ada di mobil listrik, guys. AVAS, Acoustic Vehicle Attention System. Karena emang mobil listrik harus bikin suara. Jadi ini speaker yang nyala di bawah 25 km per jam, kalau nggak salah. AVAS. Yang ngung itu bukan klaker rusak, itu bunyi ini. AVAS, boleh dibubut. Mungkin nih akan ada aksesoris ganti jadi suara apa. Ini nih. Nggak, soalnya gue tahu Masnya soalnya nggak tega karena bukan mobil dia. Makanya gue aja yang klak udah gituan dah. Oh, lampunya begini. Ini lampunya. Habis ini akan ini mau di 3D scan berarti. Ininya kan. Soalnya ini kayaknya buat tahu pegangannya di mana, bukan? Enteng banget lampunya. Rencana kita adalah mau pasang lampu bulat. Ini hanya contoh. Ini belum final. Ini 7 inci. 7 inci lampu universal. Nanti kalau kita ganti di sini nih. Coba kita butuh grillnya, dulu. Ntar lagi dilepas klipnya sama Masnya daripada emosi lagi. Butuh kira-kira 20 menit untuk melepas grillnya. Karena sebenarnya salah Masnya kalau ngerusak tak gua marah, takutnya dia kan. Tak kalau rusak dimarahin bosnya, jadi mending udah nggak usah deh gua gitu. Coba pasang dulu. Ini buat placement dulu lah ya kira-kira ya. Nah, kan di situ tuh kira-kira situlah ya. Gue kepengen di sini nih kira-kira. Jadi nggak di luar ya. Nggak sejajar, tapi pengennya mendelep ke dalam. Lampu cedok. Gitu. Boleh gantian nggak? Gue belum lihat ini gimana. Gue kurang mundur. Nah, segitu. Harus ke dalam banget. 7 kalau 9 kegedean kayaknya ya. Atau lampunya JK ya? JK 7. Oh, JK tuh 7 ya? Itu tuh panjang banget sampai sini nih. Dan kalau kita lihat baliknya, jadi emang grillnya ini itu ada panjangnya sampai sini nih. Kalau body bumper Jimny aja kita potong, masa grill gini nggak kita potong? Potong sini. Set di sini kan. Sini potong. Set. Kita bikin VinFast ala Indonesia. Dan modifan kita kali ini sangat-sangat canggih. Karena akan pakai 3D ya? Iya, kita pakai 3D Jadi scanner. ini 3D scanner? Yes, betul, 3D scanner. Ini kok simpel kayaknya? Kalau di orang kayak gede banget tuh. Iya, jadinya bisa dibilang kalau 3D scanner yang ini bisa dibilang levelnya untuk consumer level lah.
Oh, bukan industrial yang... Iya, biasanya kalau yang industrial tuh biasanya ada lasernya. Oh, ini nggak pakai laser? Ini nggak pakai laser, ini pakai infrared LiDAR? LiDAR. Kayak Oke. di iPhone. Nah, gue baru mau nanya. Kalau di iPhone kan udah ada LiDAR tuh. Iya. Berarti ini lebih akurat. Iya, akurasinya lebih akurat lah dibanding iPhone. Gitu. Apa resolusinya juga lebih tinggi? Resolusi kalau dibanding sama handphone, sama iPhone pasti lebih tinggi. Tapi kalau dibandingin sama yang kualitas industrial, Jauh ya? itu bisa dibilang ya mungkin kalau industrial bisa 3 kali lebih tajam lah I resolusinya. see. Cuma kalau misalkan buat modifan kita kali ini harusnya cukup ya? Iya. Susah nggak sih belajar pakai gini nih? Sebenarnya mudah. Kalau untuk nge-scan mudah. Yang susah itu ngedesainnya, ngegambarnya. I see. Jadinya ketika modelnya udah dapet, datanya udah dapet, itu yang susah itu kita ngemakai datanya tuh kayak gimana. Oke. Gitu. Jadi ini mau coba di scan dulu nih ya? Yep, betul. Kita coba scan Katanya mau dulu. lo semprot-semprotin? Iya, gue mau coba nge-scan dulu tanpa spray kayak gimana. Oke. Kalau misalkan nggak butuh banget, nggak usah. Oke. Oh, jadi spraynya itu kalau dibutuhkan aja ya? Iya, sebutunya aja om. Kayak gini nih tergantung cuaca nggak sih? Gelap, terang? Tergantung finishing catnya seperti Oh, apa. tergantung finishing cat. Jadinya sebenarnya kalau 3D scanner itu bagusnya itu finishingnya doff. Finishingnya doff, warnanya putih. Oh. Gitu. Jadinya kalau Makanya kenapa pakai kapur tadi ya? Iya pakai kapur itu, jadinya biar ada doff finishnya. Ngebikin seolah-olah mobilnya kayak warna cat dasar lah. I see. Gitu. Oke. Mari coba. Oke. Berarti kalau gua nge-scan muka dia langsung kelihatan berarti? Dengan Bisa. jerawat-jerawat. Bisa. Sebenarnya bisa om. Teksturnya juga bisa di-scan? Jerawatan apa mulus gitu ya? Ya itu bisa sih om. Bisa sih. Bisa. Wuh, langsung muncul. Langsung. Oke. Kita coba testing dulu om ya. Sip, kita mulai. Nah ini bacanya kayak begini om. Woi. Tinggal digoyang-goyangin. Kalau warna merah itu datanya belum kekumpul maksimal. Kalau udah warna hijau tuh berarti udah cukup. Wih. Kayak begitu. Kira-kira. Om mau coba pakai kayak gimana? Nggak, gue sebenarnya pengen coba ke muka dia sih sebenarnya. Bisa sih. Bisa. Tapi nanti aja. Gitulah kira-kira ya. Pertanyaan gue satu, dia nggak butuh anchor point ya? Maksud gue gini, lo kan tadi gerak nih di Iya. ruangan 3D lah ya? Iya, di ruangan TD. Tetap ada anchor point nih satu. Harus ada satu. Istilahnya ketika kita nge-scan om, itu bisa dibilang harus kita punya koordinat yang cukup kuat lah. Jadinya 3D scanner itu semakin banyak lekukan ya, itu semakin bagus. I see. Yang Jadi ini kayak gini nih lekukan hitungannya lah ya? Oh iya, ini malah gampang nge-scan ya om. Kalau nge-scan kayak mobil yang Pajero, itu nggak ada istilahnya nggak ada alat bantu koordinatnya. Iya. Jadi kalau kayak kap mesin gitu? Iya, kap mesin susah. Tapi makanya itu gunanya kalau om pernah ngelihat 3D scanner yang lain tuh pakai dots. Iya. Ditempelin stiker-stiker. Iya. Nah, gunanya itu untuk Angkerin gitu ya? nangkepin koordinatnya. Dari tangan gue kerekam nggak tuh? Enggak kan? Harusnya enggak sih. Aman. Ini mau ditesting dulu sampai bagaimana. Setelah mobilnya selesai di-scan, nah tahap berikutnya adalah designing. Nah ini seperti bisa kalian lihat nih, ini desainnya sudah ada nih. Enaknya 3D scan begini, posisinya itu bisa presisi. Seperti bisa kalian lihat, desainnya sudah ada lampu utamanya dan lampu sennya. Setelah desain, proses yang seru berikutnya adalah printing. Nah, proses printing ini membutuhkan waktu sekitar 4-5 hari. Dan kalau kalian lihat, sebenarnya partsnya ini kita bagi jadi 4 teman-teman. Masing-masing sisi 2 parts. Parts yang untuk pegangin lampunya dan parts untuk bagian mangkoknya atau bagian estetiknya yang terlihat dari luar. Setelah selesai di printing, barulah habis ini kita pasang di mobil. Nah, ini memang masih prototipe yang pertama nih. Tapi so far sih kayaknya sudah lucu ya. Jadi proses desain udah, 3D printingnya sudah, kita fitting di mobilnya. Dan gimana hasil akhirnya? Akhirnya setelah proses 7 hari, VinFast-nya udah selesai dengan muka yang baru. Jujur, gue baru lihat mobilnya hari ini karena kemarin ketika baru selesai dari bengkel, mobilnya langsung di towing, ya kan, untuk dipajang di boothnya UPPF dan UFilm di acara PEVS, teman-teman. Nah, jadi ini lagi di pameran, ya kan. Kebetulan banget timingnya pas ketika gue modif,
pas banget mau ada pameran, jadi udah akhirnya kita ke booth untuk bisa dipamerin di sini teman-teman, di boothnya UPPF dan UFilm. Ini hasil akhirnya, ya kan, sesuai ekspektasi gue memang. Jadi kalau kita lihat agak detail, jadi ini kalau kalian lihat bahannya ini masih 3D print teman-teman. Jadi ini 3D print asli ya. Jadi opsinya sebenarnya bisa 3D print asli dipasang di mobil, atau 3D print kemudian kita molding menggunakan fiber ataupun bahan apapun, baru itu dipasang di mobil. Nah, cuma karena kemarin kita ngejar waktu, jadi mau nggak mau kita pakai bahan 3D printnya dulu. Tapi ini kalau misalkan mau direplicate, cepat banget pasti. Karena kita udah cuma tinggal di molding, pakai fiber, tempel, udah jadi. Nah, kelebihannya pakai 3D print ini, jadi kiri dan kanan itu seimbang, bener-bener simetri, karena ya cuma tinggal di mirror aja, ya kan. Terus ini juga udah dikasih apa ya, istilahnya kayak semacam jalur gitu buat nggak setting lampunya. Bohlamnya juga dikirim dari AS, ya kan. Nah, ini pakai lampu yang universal 7 inci teman-teman. Jadi 7 inci. Terus lampu sennya, nah ini pakai punya lampu sennya yang Suzuki Caribbean, ya. Jadi di sini dan di sini. Grillnya juga akhirnya kita otak-atik. Jadi aslinya VinFast VF3 itu ada yang VVV kecil itu gue minta Om Don tutup pakai dempul, terus dihitamin ulang. Lampu ini dan segala dudukannya ini sebenarnya PNP teman-teman. Tapi yang tidak PNP itu adalah grillnya. Kenapa? Karena grillnya VinFast itu chrome-nya ini itu sampai sini nih harusnya. Nah, itu yang harus dipotong. Jadi gue potong di sini, terus ditutupin biar lebih rapi. Tapi akhirnya ini adalah wajah VF3 yang seharusnya dari awal nih. Gue suka banget beneran hasil akhirnya begini, modifikasi mini EV, ya kan? Ini lucu banget. Bener-bener selucu itu. Gimana kabar kalian? Lucu apa enggak guys? Aduh, kok gue sih suka banget sih. Kalau kalian bertanya tentang budgetnya, ini kira-kira habis sekitar antara 6 sampai 7 juta rupiah. 3D printnya sendiri itu mungkin estimasinya sekitar 3 juta teman-teman. Nah, sisanya itu untuk beli lampu-lampunya. Jadi kalau misalkan kalian lampunya mau proyektor, nanti akan lebih mahal. Ataupun merek lampunya misalkan yang nggak bermerek bisa juga lebih murah teman-teman. Terus juga nanti harusnya ada yang mesti dilakukan sama wiringnya. Nah, ini wiringnya kita nggak nyolder apapun, jadi pakai soket ketemu soket. Jadi sebenarnya untuk estimasi di bawah 10 juta ya, bisa mengubah muka jadi selucu ini, menurut gue sih worth it banget. Pengorbanan yang harus dilakukan, balik lagi, hanya motong si grill tadi itu. Nah, lucu banget. Nggak sia-sia. Pengerjaan waktu seminggu, thank you banget Exitos, Dons Garage, AS, ya kan, udah support, thank you banget. Sampai tanggal 4 Mei mobil ini akan terus ada di sini di PES 2025 di JI Expo Kemayoran teman-teman, di boothnya UPPF dan juga UFilm. Jadi kalau kalian mau lihat langsung aja datang ke sini. Kalau kalian pengen bikin kayak begini, kalian bisa langsung kontak ke Exitos. Next, kita modif apa lagi ya? Atau kita pakai road trip? Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan, see you next video guys. Bye bye.